Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan gue Andri Turis, the power of the cocot sal, yang pastinya bakal mereaksi video yang amazing. Sehat selalu ya, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala yang pastinya. Dan ini masih dalam suasana Idul Fitri ya. Gue pengen ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kalau misalkan gue punya salah, terus juga dalam setiap reaction gue menyinggung perasaan kalian semua, minal aidin wal faizin ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Oke. Oke, seperti biasa buat kamu semua yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa langsung di-subscribe channel gue ini ya. Di-subscribe maksudnya ya. Dan di-share, di-komen, dan di-like ya. Oke ya. Oke, untuk kesempatan kali ini seperti biasa kembali lagi gue bakal mereaction dan sambil belajar ya. Ingat ya, mereaction sambil belajar. Bukannya gue sok tahu tentang masalah sejarah Aceh ini ya. Justru gue ini buta, terus terang aja ya. Masih kurang lah, masih buta sejarah tentang Aceh yang ada di Nusantara ini. Makanya kita reaction sambil belajar. Dan buat kamu semua juga, kita reaction aja langsung. Dan ini ada kisah dari Teku Umar. Masya Allah. Penasaran kan? Yuk kita reaction bareng-bareng aja, kita mulai. 1, 2, dan 3. Sejarah Teku Umar ya. Teku Umar merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Salah satu strategi perang Teku Umar berjuang mempertahankan Aceh dari Belanda adalah dengan menggunakan taktik berpura-pura bekerja sama dengan Belanda. Masya Allah. Sehingga ia diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin pasukan dengan fasilitas senjata. Masya Allah. Ketika senjata telah berhasil dikumpulkan, langsung balik arah dan menyerang Belanda. Wow, ini bisa dikatakan ini Teku Umar ini sebagai orang yang ahli strategi ya. Dia berpura-pura bergabung dengan Belanda hanya untuk merebut senjata dari Belanda. Ya, setelah senjata dari Belanda itu sudah berhasil dan didapatkan, dan akhirnya dia menyerang balik Belanda. Masya Allah. Ini Teku Umar pintar, Masya Allah ini. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Jangan lupa nih ya, Haba Asa News. Kan benar, Haba Asa News, media Aceh. Teku Umar dilahirkan di Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1854 di Kampung Masjid, sekarang disebut Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Masya Allah. Ayahnya bernama Teku Ahmad Mahmud dan ibunya Cut Mohani. Dari pasangan ini dikaruniai 3 orang anak yang menjadi saudara kandungnya, yaitu Teku Musa, Cut Intan, dan Teku Mansur. Teku Ahmad Mahmud dan Teku Nanda Setia adalah anak dari Teku Nana Ranceh. Wow. Dan nenek moyang Teku Umar adalah Datuk Mahudum Sati yang berasal dari Minangkabau. Beliau adalah nenek moyangnya Teku Umar ini dari Minangkabau ya, dari Minangkabau. Berarti daerah Padang ya. Masya Allah. Keturunan dari Laksamana Munda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Masya Allah, ternyata masih ada. Teku Umar masa kecilnya dikenal sebagai anak yang cerdas, pemberani, dan kadang suka berkelahi dengan teman-teman sebayanya. Ia juga memiliki sifat yang keras dan pantang menyerah dalam menghadapi segala persoalan. Masya Allah. Memiliki sifat keras dan selalu berkelahi, itu mungkin hal yang sangat wajar ya. Untuk para kaum laki-laki ya, seperti biasa ya, mungkin kita juga waktu zamannya masih ABG gimana gitu kan, masih suka berkelahi. Dan ini yang paling penting adalah semangat juangnya yang sangat gigih ini. Benar-benar memiliki Teku Umar ini
rasa optimis yang sangat begitu tinggi gitu. Ini sebenarnya harus dicontoh juga ini. Dicontoh juga. Kita harus benar-benar optimis, ya kan? Ketika kita menghadapi musuh, kita harus benar-benar optimis. Masya Allah, luar biasa. Ketika beranjak dewasa pada tahun 1873 meletusnya Perang Aceh, Teuku Umar kala itu baru berumur 19 tahun. Wow. Dan beliau ikut serta berjuang bersama pejuang-pejuang Aceh lainnya. Mulanya ia berjuang di kampungnya sendiri, kemudian dilanjutkan ke Aceh Barat. Pada umur yang masih muda ini, Teuku Umar sudah diangkat sebagai kecik kampung atau kepala desa di daerah Daya, Melabuh. Setahun kemudian... Wait. Ini tahun 1873 Perang Aceh mulai memicu ya, mulai mulai besar, ibaratnya seperti itu. Ketika umur Teuku Umar ini baru 19 tahun. Bayangin, 19 tahun. 19 tahun beliau sudah ikut berperang. Dan beliau pun diangkat menjadi kepala desa. Ya, kepala desa. Luar biasa. Masya Allah ini. Sudah benar-benar berprestasi lah ibaratnya seperti itu. Karena kecerdasannya ini, ya, kecerdasan taktik perangnya ini. Masya Allah. Dalam umur 20 tahun, Teuku Umar melepas masa lajangnya dan menikah dengan Nyak Sophia yang merupakan istri pertamanya, anak dari Ulai Balang Gelumpang. Kemudian Teuku Umar menikah lagi dengan Nyak Mahligai Putri, Panglima Sagi ke-25 Mukim. Pernikahan ini dikaruniai anak perempuan bernama Cut Gambang. Pada tahun 1880, Teuku Umar menikah lagi yang ketiga kalinya dengan Cut Nyakdin, anak dari Teuku Nantas. Masya Allah, ini Teuku Umar menikah aduh ya Allah, apa sih? Masya Allah, menikah dengan Cut Nyadin. Menikah dengan Cut Nyadin. Masya Allah. Ini wallahi ini gue sendiri baru denger loh. Dengan Nyak Sophia, istri pertama, yang kedua Nyak Mahligai Putri, terus yang ketiga dengan Cut Nyadin. Dan ini benar-benar sangat luar biasa deh. Dan yang gak habis pikirnya ini dengan Cut Nyadin sempat menikah juga. Dan Cut Nyadin ini adalah seorang pahlawan yang diasingkan itu ke daerah Jawa Barat, di daerah Sumedang, hingga akhir hayatnya di Jawa Barat, di Sumedang, di tanah Pasundan. Masya Allah. Setia yang merupakan saudara ayahnya. Ketika itu Cut Nyadin sudah menjanda selama 2 tahun. Karena suaminya yang pertama ini bernama Teuku Ibrahim Lamngah meninggal atau gugur dalam peperangan melawan Belanda di Gili Tarun pada Juni 1878. Masya Allah. Teuku Umar seorang yang sangat paham dengan kecewaan orang Aceh. Beliau mampu menarik pengikutnya dengan sifat dermawan dan riang gembira, dan mampu memperoleh kerjasama mereka dengan mengobarkan perang sabir. Masya Allah. Teuku Umar sempat berdamai dengan Belanda tahun 1883. Namun 1 tahun kemudian, perang kembali bersulut di antara keduanya. 9 tahun kemudian, tepatnya 1893, Teuku Umar mulai menemukan cara untuk mengalahkan Belanda dari dalam. Ia lantas berpura-pura menjadi antek Belanda. Aksi ini sampai membuat Cut Nyadin marah besar karena bingung dan malu. Kemungkinan ya, berpura-pura menjadi antek Belanda tanpa membicarakan hal tersebut itu kepada istrinya, yaitu Cut Nyadin. Akhirnya
Cut Nyadin ini marah besar gitu. Sebenarnya tujuannya ini dari Teku Umar ini adalah sangat mulia, hanya berpura-pura. Kemungkinan yang tadi di awal gue bilang mengambil senjatanya Belanda, atau kemungkinan juga ingin mengetahui yang namanya kelemahan dari Belanda itu apa. Masya Allah. Atas jasanya yang menundukkan beberapa pos pertahanan di Aceh, Teku Umar mendapat kepercayaan Belanda. Ia lalu diberi gelar Johan Pahlawan dan diberi kebebasan untuk membentuk pasukan sendiri yang berjumlah 250 orang tentara dengan senjata lengkap dari Belanda. Pihak Belanda tidak tahu kalau itu hanya akal-akalan Teku Umar semata yang telah berkolaborasi dengan para pejuang Aceh sebelumnya. Masya Allah, Masya Allah. Tak lama kemudian, Teku Umar malah diberi lagi tambahan 120 prajurit dan 17 panglima termasuk Pangleot sebagai tangan kanannya. Pertama 250 tentara dan bersenjata lengkap asal Belanda ya. Dan ditambah lagi 120 plus 17 panglima di bawah kepemimpinan Teku Umar yang berpura-pura menjadi antek. Karena Belanda sangat percaya dengan Teku Umar. Masya Allah. Ini actingnya gitu. Jadi kebayang actingnya, kebayang pura-puranya seperti apa gitu. Jadi Belanda itu langsung mempercayai hal tersebut gitu. Masya Allah. Ini sangat luar biasa ini. Pada tanggal 30 Maret 1896, Teku Umar keluar dari dinas militer Belanda. Disinilah ia kemudian melancarkan serangan berdasarkan siasat dan strategi perang miliknya. Masya Allah. Bersama pasukan yang sudah dilengkapi 800 pucuk senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan uang $18.000. Wow. Oh my God, Masya Allah. Teku Umar yang dibantu Teku Panglima Polim Muhammad Daud dan 400 orang pengikutnya. Ini dibantu oleh Teku Panglima Polim. Berkolaborasi. Subhanallah. Masya Allah. Membantai Belanda. Tercatat ada 25 orang tewas dan 190 luka-luka dari pihak Belanda. Gubernur Dekerkov sebagai pengganti Gubernur Bantai Jin yang telah memberi kepercayaan kepada Teku Umar selama ini merasa sakit hati karena telah dikhianati Teku Umar. Ia lantas memerintahkan Van Hout bersama pasukan besarnya untuk menangkap Teku Umar. Serangan mendadak ke daerah Melabuh itulah yang merenggut nyawa Teku Umar. Ia ditembak dan gugur di medan perang, tepatnya di Kampung Mugo pada tanggal 10 Februari 1899. Lebih dari 70 tahun kemudian, pemerintah Indonesia menganugerahi Teku Umar sebagai pahlawan nasional lewat SK Presiden nomor 082-TK-1973. Tanggal 10 Februari tahun 1899 Teku Umar ini wafat ditembak di medan perang oleh Belanda. Ya, karena sakit hatinya pihak Belanda sudah dikhianati oleh Teku Umar. Ini udah syahid ini Teku Umar. Karena kenapa? Dia hanya berpura-pura. Hanya berpura-pura. Dan ini tahun berapa nih? Teku Umar dinyatakan sebagai pahlawan nasional di tanggal 6 November tahun 1973. Ya, sesuai dengan SK Presiden nomor 087-TK-1973. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Tanggal 6 November 1973.
Demikianlah sejarah singkat tentang Teuku Umar. Semoga dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Akhirnya. Jadi seperti itu ya, cerita atau sejarah singkat dari Teuku Umar yang di garis besar oleh gue sendiri. Dia ini adalah seorang ahli strategi perang gitu, yang berpura-pura menjadi antek Belanda hanya untuk mendapatkan senjata lengkap dari Belanda. Dan terbukti yang pertama dia bergabung mendapatkan 250 tentara, terus tidak lama kemudian ditambah lagi 120 tentara dan 17 panglima. Itu ya mungkin bukan hanya ingin mendapatkan senjatanya saja, tetapi juga mungkin ingin mengetahui yang namanya kelemahan dari Belanda. Dan yang paling terkejut ini adalah ternyata Teuku Umar ini adalah suami dari Cut Nyak Dien. Dan Cut Nyak Dien ini adalah istri ketiga dari Teuku Umar. Dan yang paling Masya Allah banget, Teuku Umar ini di medan perang ini dibantu oleh Panglima Polim. Wow. Ini sangat luar biasa banget ini. Jadi penasaran dengan kisah Cut Nyak Dien ini. Ya. Dengan kisah Cut Nyak Dien ini. Nanti mungkin bakal gue reaction kali. Gue bakal cari informasi dulu. Yang pastinya buat kamu semua nih, terima kasih banget udah ikutin perjalanan reaction gue dari awal sampai akhir. Dan buat kamu semua yang ingin mungkin punya rekomendasi video kan, tentang sejarah Aceh, entah itu ulama, entah itu tempat, entah itu peninggalan zaman kerajaan, terus juga dan lain sebagainya, bisa kalian kirimkan linknya via Instagram di Capruk TV channel ya. Insya Allah nanti bakal di reaction ya, nanti bakal di itu dulu dipulah dan dipilih dulu gitu, seperti itu. Oke, yang pasti buat kamu semua sekali lagi terima kasih udah ikut perjalanan reaksi gue dari awal sampai akhir. Dan buat kamu semua yang baru bergabung, jangan lupa sekali lagi di subscribe channel gue dan di like, di komen, di share biar gue tambah semangat dan channel ini biar terus tambah berkembang, karena channel ini bisa berkembang berkat kalian semua. Gue Andi Turis, undur pamit dari ruang pandang kalian semua, amigos paratus parmios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you all. Dadah.